Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari SMK Farmasi. Saya akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Sejarah didirikannya kerajaan. Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada abad 358 Masehi yang kemudian diganti oleh putranya Dharmayawarman pada abad 382 sampai 395 Masehi. Kata Taruma berhubungan dengan kata Tarum yang berarti nila atau biru. Hingga sekarang nama Taruma masih digunakan sebagai sungai, yaitu Sungai Citarum. Maharaja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara yang ketiga pada abad 395 Masehi sampai 434 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang terletak lebih dekat ke pantai. Ibu kota baru itu bernama Sundapura menurut Prasasti Tugu tahun 417. Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Komati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak, sekitar 11 km. Ia berhasil membawa Tarumanegara menjadi kerajaan besar. Kekuasaannya membentang dari daerah Bekasi di timur sampai ke Banten, selatan di barat. 1. Prasasti Tugu menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Komati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. 2. Prasasti Ciaruteun. Tulisan dengan huruf Palawa menggunakan bahasa Sanskerta disertai dengan pahatan membentuk telapak kaki, gambar seulur-uluran, dan juga sumbi. 3. Prasasti Kebun Kopi berbentuk pahatan telapak kaki gajah pada sebuah batu besar dan berisi mengenai sejarah raja atau penguasa di kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Ditemukan oleh para penebang hutan yang sedang membuat perkebunan kopi pada tahun 1863. 4. Muara Cianten berisi pesan pemerintahan negara telah dikembalikan ke kerajaan Sunda tahun 851 Masehi. 5. Prasasti Jambu, Pasir Kolengka. Prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah perkebunan Jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. 6. Prasasti Cidang Hyang Lebak. Prasasti Cidang Hyang adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara dan terletak di wilayah Pandeglang, Banten. Prasasti Cidang Hyang terletak di tepi aliran Cidang Hyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. 7. Prasasti Pasir Awi. Pada prasasti ini terdapat pahatan piktograf yang menggambarkan sebatang dahan dengan ranting-ranting, dedaunan, dan buah-buahan. Menurut pendapat Rogier Diederik Marius Verbeek, prasasti ini menggambarkan angka tahun pada beberapa bagian pada permukaan prasasti sudah aus. Sistem pemerintahan dan politik. Raja Purnawarman Prasasti Tugu telah membangun sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir, membuktikan bahwa Raja Purnawarman sangat peduli tentang kondisi rakyatnya. Prasasti Pasir Muara terjadi pengembalian pemerintahan dari Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Sistem sosial, budaya, dan keagamaan. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, dikenalnya sistem dewa-dewi, mitologi, bahasa, dan sastra, serta upacara-upacara keagamaan. Sistem ekonomi. Masyarakat mengendalikan sektor pertanian,
sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, mereka juga memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berternak, berkebun, pemburu binatang, dan lain-lain. Perdagangan cula badak, kulit penyu, dan perak telah dilakukan pada masa itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan bagi Anda, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.